Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Kardila Piliang, MPM 19140044, Prodi PGSD 6C, mata kuliah Anti Korupsi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Anti Korupsi. A. Pengertian korupsi. Korupsi adalah masalah mendesak yang harus diatasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan peregangan sehat. Berbagai catatan korupsi setiap hari dilaporkan oleh media massa, baik cetak maupun elektronik, mencerminkan perbaikan dan pengembangan model korupsi. Retorika anti korupsi itu tidak cukup kuat untuk menghentikan praktik tercela. B. Jenis korupsi. Jenis korupsi terdiri dari 7. Yang pertama, korupsi suap menyuap. Jenis korupsi pertama yang perlu kalian ketahui yaitu korupsi suap menyuap. Suap menyuap sendiri merupakan tindakan pemberian uang atau menerima uang hadiah yang dilakukan pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, sebagaimana perbedaan hukum formil dan material. 2. Korupsi penggelapan jabatan. Jenis korupsi yang sering dilakukan yaitu penggelapan jabatan. Penggelapan sendiri berarti perbuatan yang melawan hukum sebagai bentuk penyalahgunaan jabatan. 3. Korupsi tindakan pemerasan. Korupsi tindakan pemerasan yaitu korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri. 4. Korupsi gratifikasi. Jenis korupsi gratifikasi merupakan tindakan pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggaraan negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi juga dapat berupa uang. 5. Korupsi benturan kepentingan penggadaan. Korupsi yang sering terjadi yaitu korupsi benturan kepentingan penggadaan. Penggadaan sendiri merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. 6. Korupsi perbuatan curang. Korupsi perbuatan curang seringkali dilakukan oleh TNI atau Polri, pemborong atau pengawas proyek. 7. Korupsi keuangan negara. Korupsi keuangan negara, contohnya dari korupsi uang negara. Ini yaitu mengambil keuntungan dari pembayaran pajak, misalkan pembayaran sekian dibayar sekian. Perbuatan curang ini memang harus segera ditindak. J. Perilaku korupsi. Selama ini di Indonesia, kajian-kajian ilmiah dan kontribusi praktis misalnya dalam bentuk pencegahan. Pencegahan di lapangan telah dilakukan oleh para ahli di bidang ilmu-ilmu hukum, ekonomi politik, sejarah, sosiologis, antropologi, bahkan oleh para rohaniawan. Atas dasar hal tersebut, maka sudah sepatutnya jika para ahli psikologi, khususnya psikologi sosial di Indonesia, memberikan perhatian dan bahkan menyumbangkan keahliannya untuk mengkaji dan sekaligus membantu pemecahan persoalan korupsi tersebut. D. Ciri korupsi. Ciri korupsi 1. Melibatkan lebih dari satu orang. Setiap perbuatan korupsi tidak mungkin dilakukan sendiri, pasti melibatkan lebih dari satu orang. Bahkan pada perkembangannya dilakukan secara bersama-sama untuk menyulitkan pengusulan. 2. Serba kerahasiaan.
Meski dilakukan bersama-sama, korupsi dilakukan dalam koridor kerahasiaan yang sangat ketat. 3. Melibat elemen perizinan dan keuntungan timbal balik. Yang dimaksud elemen perizinan adalah bidang strategis yang dikuasai oleh negara yang menyangkut pengembangan usaha tertentu. 4. Selalu berusaha menyembunyikan perbuatan atau maksud tertentu di balik kebenaran. 6. Koruptor menginginkan keputusan-keputusan yang tegas dan memiliki pengaruh, senantiasa berusaha mempengaruhi pengambil kebijakan agar berpihak padanya. 7. Tindakan korupsi mengundang penipuan yang dilakukan oleh badan hukum, publik dan masyarakat umum. 7. Setiap tindakan korupsi adalah pengkhianatan kepercayaan. 8. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari koruptor sendiri. Sikap dermawan dari koruptor yang acap ditampilkan di hadapan publik adalah bentuk fungsi ganda yang kontradiktif. Penyebab korupsi. 1. Faktor internal dalam diri individu. Faktor internal korupsi terdiri dari 2 aspek, yaitu individu dan aspek sosial. Pertama, kualitas moral individu juga berperan penting dalam penyebab terjadinya korupsi. 2. Dalam aspek sosial, keluarga dapat menjadi pendorong seseorang untuk berperilaku korupsi. 2. Faktor eksternal dari luar diri individu. 1. Sikap masyarakat terhadap praktik korupsi. Misalnya, dalam sebuah organisasi, kesalahan individu sering ditutupi demi menjaga nama baik organisasinya. 2. Aspek ekonomi. Kondisi ekonomi sering membuka peluang bagi seseorang untuk korupsi. 3. Aspek politik. Perilaku korupsi seperti penyuapan. 4. Aspek organisasi. Aspek-aspek penyebab korupsi dalam sudut pandang organisasi antara lain: A. Kurang adanya teladan dari pemimpin. B. Tidak adanya kultur organisasi yang benar. C. Sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai. D. Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi. Lemahnya pengawasan. F. Motivasi korupsi. 1. Korupsi karena kebutuhan. 2. Korupsi karena ada peluang. 3. Korupsi karena ingin memperkaya diri sendiri. 4. Korupsi karena ingin menjatuhkan pemerintah. 5. Korupsi karena ingin menguasai suatu negara. Ya, cukup sekian dari makalah saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.